Ayah nggak ninggalin surat wasiat buat kita. Kalau saja semuanya sudah disiapkan sejak awal, ketidakpastian ini nggak akan terjadi. Sebelum nikah kan kita berdua udah tahu apa yang akan kita hadapi. Makanya dari dulu aku selalu bilang kalau seharusnya kita buat perjanjian itu sebelum nikah. Ya kenapa kamu gak daftarin merek dagangmu dari dulu? Jadinya sekarang kita terpaksa rebranding dan ganti merek kan? Saat semua nggak terasa pasti, kita butuh sesuatu yang dapat mengerti. Mas tenang aja. Untuk urusan hukumnya sekarang kita udah nggak perlu ribet lagi kok. Dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lau Lau Land memberikan solusi konsultasi hukum dalam genggaman yang menghubungkanmu dengan pakar-pakar hukum terpercaya. Jadi, kamu bisa fokus melangkah maju saat Lau Lau Land menuntaskan kepastian hukum yang kamu butuhkan. Ayo, melangkah terus dengan penuh keyakinan dan rasakan kemudahan teknologi dalam aplikasi Lau Lau Land. Download sekarang. Hari ini tanggal 28 Januari 2022. Suatu prestasi yang buat kita di tahun yang baru ini adalah menginjakkan kaki untuk sebenarnya di tanggal 25 kita ada banding di Jakarta. Namun karena COVID-nya yang tinggi sehingga kita harus melaksanakan secara daring di tanggal 28 Januari 2022. Apa sih yang kita akan mulai di sini? Yang kita akan mulai di sini karena ada permasalahan di mana merek dari klien kita, merek logo Tedmond itu terhalang dengan merek yang mirip ataupun kemudian ditambah lagi karena ada dugaan etiket tidak baik dari permohonan itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang kita akan masuk adalah dari klien juga menyempatkan diri waktu dan tenaganya juga ke sini untuk bersama-sama dengan kita hadir. Kenapa kok mereka hadir? Karena mereka pada saat itu mereka juga hadir di sidang-sidang berikutnya yang secara offline, di mana 2018 mereka juga hadir, kemudian 2021 dengan formasi yang lengkap. Artinya ini adalah perusahaan keluarga di mana direkturnya juga masih keluarga. Direktur utamanya adalah yang mendaftarkan awal-awal dari logo itu di tanggal 15 April 2002. Mengapa kok kita bisa sampai ke sini? Karena apa? Karena ada penolakan baik itu diusut tolak maupun sampai ke tolak definitif. Inilah yang menjadi momok sebenarnya buat pemohon-pemohon merek, bahwa merek ini tidak seperti ngurus KTP yang hari ini kita ngurus pasti bakal keluar. Di merek ini ada yang namanya terkait dengan hak eksklusif. Bisa jadi merek kita terhalang karena dianggap melanggar dari hak merek orang lain juga. Nah, dari tayangan ini yang kita sudah juga coba untuk minta izin juga apakah klien juga diizinkan untuk masuk untuk memberikan keterangan. Kebetulan dari Majelis Komisi Banding juga memberikan kesempatan klien untuk memberikan unek-uneknya dia untuk yang kemarin itu ya sambil mengingatkan kembali bahwa pendaftaran merek itu yang sebelum-sebelumnya sudah didapat melalui putusan Komisi Banding. Itu mungkin yang dari perjalanan merek itu. Jadi awalnya dari permohonan, kemudian formalitas, kemudian dipublikasi selama 2 bulan tidak ada masalah, kemudian masuk ke pemeriksaan. Nah, disinilah akar masalahnya. Pemeriksaan substantif merasa bahwa ini akan berpotensi untuk mengganggu merek pihak lain, dan itu yang kita fight untuk hari ini. Fungsi sertifikat merek itu seperti tameng Kapten Amerika. Dia bisa menyerang sekaligus bertahan. Pastikan merek Anda terlindungi dengan cara mendaftar di DJKI dan pastikan juga bersama Panel Paten. Jangan lupa follow IG @panelpaten untuk mendapatkan
informasi terupdate. Rewind selector. 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 Aku selalu punya cara berbagi kemewahan tanpa mengurangi kenyamanan. Di sini tempatnya. Nyaman banget. Selalu ada kenyamanan di hati dengan Sleep Buddy. Dari bahan terbaik dengan sentuhan tangan profesional, membuat kenyamanan tidur Anda lebih terjamin. Sleep Buddy, always tell stories.
You gave everything this golden glow. Masih bersama saya di Brand Outlook 2022 Grow Local, Go Global. Dan hari ini kita sudah belajar banyak banget. Tapi saya ingin menginformasikan buat teman-teman yang mau sertifikat dari acara ini, pastikan teman-teman stay terus selama 2 hari karena besok di hari terakhir kita akan memberikan link untuk teman-teman isi agar teman-teman bisa mendownload sertifikat dari webinar kali ini. Dan juga tidak lupa, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mensupport acara pada 2 hari ini. Ada IGS Gold, Sleep Buddy, Abdael Nusa, DB Real Estate Indonesia, dan media partner Tabloid Nyata, Ikigai Consulting, Escape Surabaya, Teh Area, dan juga acara ini supported by Kansa Project, Trienco, dan juga GGR. Dan terima kasih juga untuk Kosaku Roasters yang udah bikin kita makin melek banget, makin seger ya di siang hari ini. Karena cuaca di luar ini super mendung. Di mana tempat kalian mendung juga nggak? Di sini super mendung ya. Apalagi kita lagi ada di lantai super tinggi, kelihatan banget mendungnya ya. Dan kalau tadi kita udah belajar banyak banget materi-materi yang luar biasa, pembicaraan yang luar biasa. Buat yang baru gabung mungkin agak telat, kita udah belajar tadi banyak banget hal. Yang pertama kita udah belajar mengenai how to build community. Setelah itu kita juga belajar gimana sih caranya brand itu bisa go global. Dan terakhir yang baru saja kita juga udah belajar gimana kita ngurus legalitas. Apa saja legalitas yang perlu dipersiapkan agar brand kita ini jalannya lancar, nggak repot di belakang. Nah, selanjutnya kita mau belajar materi yang juga menarik. Kita ingin belajar mengenai Beyond Social Media Branding bersama Hadi Ismanto. Nah, tapi yang akan memandu bukan saya. Yang akan memandu talk show selanjutnya ini adalah seseorang yang sangat luar biasa juga. Langsung aja, this is Andrew. Halo Andrew. Halo. Boleh kenalan dulu dong. Aku Andrew di sini. Jadi aku diundang sebagai moderator. Sebenarnya mungkin ini satu keberuntungan ya, soalnya aku ngefans sekali sama pembicaranya kita. Jadi tanpa tunggu lagi, aku langsung perkenalin untuk sambung ke Hadi. Oke, gue udah on ya. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore Andrew dan selamat sore teman-teman Jessica Enterprise. Thank you so much for having me. It's an honor, definitely. Jadi sore hari ini kita mungkin santai aja kali ya, karena seperti tadi tanya-nanya, umurnya berapa sih yang ada di sini? Masih banyak yang muda, mungkin hampir 100% lebih muda dari saya. Jadi kita santai aja. Andrew, look forward to chat with you. Silakan. Ya. Halo, sore bro. Di sana gimana cuaca? Mendung juga, hujan besar? Mendung, tapi panas banget. Oh wow, Surabaya agak ini galau seperti cuacanya. I see. Surabaya ini hujan dan nggak kebetulan biar di luar badai kita tetap jalanin acara brainstorming ya hari ini. Jujur aku grogi banget gara-gara ternyata yang di hadapanku ini orang yang udah istilahnya dulu dengar-dengar sih pernah pingin jadi VJ zamannya MTV dan dia bener-bener ngejar itu wholeheartedly ya, jadi nggak main-main sampai 10 tahun pengalaman gitu. Tapi Hadi aku perkenalkan dulu, izinkan aku memperkenalkan kamu ke audiens. Hadi ini founder dari New Media Folder, dia juga Strategic Director of Communication dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Dan yang paling kece mungkin semuanya tahu dari dia adalah founder dari Manual Jakarta dan juga ada Zoe ya, social media
agency. Boleh diceritain dong dulu tadi dari mimpinya yang tadi sempat ke-teaser soal kepingin jadi VJ dan gimana sampai jadi founder, jadi salah satu media lifestyle terkece di Indonesia mungkin aku bisa bilang. Oke, kan mungkin agak panjang ya sedikit, tapi gue coba persingkat deh. Mungkin suara gue kecilin kali ya, agak echoing gitu kayaknya. Sorry. Oke, apa? Ya emang bener sih kata Andrew tadi gitu. I think the whole passion and the whole dream pursuit gitu tuh sebenarnya memang mulai dari waktu gue high school ya, waktu gue di Singapura gitu. Memang ketika di situ ya di komunitas gereja gue pribadi, kita selalu di challenge lah ya, ditantang gitu untuk kita harus punya mimpi yang besar gitu, karena kalau mimpinya tidak besar ya it's not worth pursuing for gitu, which I still agree wholeheartedly sampai hari ini gitu. Dan juga ditambah ya pasti selain dari itu mimpi lo harus bisa membawa manfaat lah gitu kepada banyak orang. Terus di situ dijelaskin kalau misalnya untuk membawa sebuah impact kepada sebuah society, ada beberapa pilar-pilar yang memang mempengaruhi how does a society work gitu. Ketika gue mau pelajari itu, gue merasa media itu yang paling relatable ke gue gitu, karena gue nggak tertarik pada saat itu ya, nggak tertarik di politik, nggak tertarik di bisnis, nggak tertarik di arts gitu. Jadi tapi media to me is a very personal thing gitu, karena dari dulu gue suka banget konsumsi media lah, you name it, film, radio, musik, TV series gitu. I was such a huge fan of late night talk show host Conan O'Brien gitu. Menurut gue kayak dia keren banget gitu dari segala hal. Jadi di saat itu gue merasa ya oke, kayaknya dream yang gue pengen pursue, gue bisa ngomong kayaknya waktu itu gue pengen jadi VJ deh gitu, jadi public figure, MTV VJ, karena pada saat zaman itu kan setiap tahun ada MTV VJ-han gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang muda nggak tahu atau enggak, tapi dulu zamannya seperti itu. So bener kata Andrew, I did pursue it gitu. Jadi I gue adopsi sebagai mimpi gue. Terus gue masuk public speaking school, gue ambil MC jobs gitu di sekolah, di kuliah, di acara-acara wedding, pernikahan, segala-segala gitu. Sampai pas gue di Melbourne, itu gue udah menjalani mungkin sekitar 6-8 tahun kali ya sebagai MC gitu, mengejar mimpi itu. Terus gue kepikiran kayaknya mimpi ini tiba-tiba terasa tidak semenakutkan itu lagi gitu, karena menurut gue kayaknya kalau gue nanti balik Jakarta setelah gue lulus kuliah, ya jadi MTV VJ mungkin ada kemungkinan nggak jadi karena tampang pas-pasan gitu, saya bukan VJ art gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat ya sebenarnya bisa aja dapat job-job sebagai MC gitu dan jadi public figure gitu. So I thought about it yang kayak apa ya mimpi yang harus lebih besar gitu, dan I thought to myself, ya kayaknya kalau dilihat lebih besar, ekosistem media di Indonesia itu masih sangat banyak sekali PR-nya gitu. Jadi disitulah gue memutuskan, oke, nanti ketika gue balik Jakarta, gue pengen membangun sebuah perusahaan media yang benar-benar merubah standar industri media yang ada di Indonesia gitu. Dan di tahun 2013 akhir ya disitulah tercetusnya Manual Jakarta gitu, karena kasarnya walaupun mimpi gue sendiri adalah membangun perusahaan media, tapi Manual itu adalah produk pertama kita gitu, karena it was the right timing, it was the right moment, dan produk yang kasarnya juga tidak memakan budget terlalu banyak lah ya, membangun sebuah digital media pada saat itu gitu sih. Jadi ya secara summary mungkin itu kali ya, dari zaman gue di Singapura, terus di Melbourne, terus ketika gue di Jakarta ya gue memutuskan untuk membangun perusahaan media tersebut gitu dulu. Wow. Singkatnya. Wow, long journey ya, dan itu berarti udah jalan 9 tahun ya sekarang Manual, going ke 9 tahun ke 9. Yeah. Betul along the way ketika perjalanan yang panjang itu ada suka dukanya nggak sih? Pasti kan ada tuh 9 tahun berjalan, ada momen yang bisa kita bilang sebagai defining moment ya, momen yang high-nya yang mungkin paling high dan low-nya yang paling low. Mungkin bisa di-share dikit, bro. Ya, I think untuk setiap orang yang punya usaha akan bohong ya kalau misalnya tidak ada momen rendah
kalau tidak ada momen rendah dalam momen usahanya ya mungkin dia pesugihan kali ya. Jadi enak tinggal jaga lilin gitu. Tapi I think pasti ada, especially the past two years kali ya selama COVID ini. It has been really difficult gitu. I mean, it has not been this difficult ever, I would say gitu. Tapi yang dari gua perhatikan sih sebenarnya memang dari journey paling awal pun, I feel the entrepreneurship and the life journey ya itu seperti ombak gitu. Memang turun naik turun naik, tapi secara overall sebenarnya naik. Ini mungkin di personal case gue ya, gitu. Jadi ada momen di mana kita mencapai sebuah titik high. Gue ingat mungkin titik high pertama gue adalah ya pasti ketika setelah 9 bulan kita merencanakan brand manual launching gitu di Desember, itu momen high sekali karena finally kita bisa mengintroduce manual ke publik, kita bisa mulai bekerja, kita bisa bikin konten, kita bisa memperkenalkan dan gue bisa kasih business card gitu, itu momen high menurut gue. Terus habis itu kan pasti ada lagi momen low-nya ketika kayak matilah modal gue udah mau habis nih gitu, income-nya belum masuk gimana nih gitu. Nah terus momen high ketika kita dapat klien pertama kita. Jadi ya terus-terus aja seperti itu sampai THR lah, sampai positive cash flow lah, itu adalah momen-momen tinggi. Dan juga ada momen rendah seperti orang tidak istilahnya memberi perhatian atau pandangan apapun gitu kepada apa yang kita lakukan. Tapi ya udah, maksudnya menurut gue journey-nya udah cukup panjang, gue udah cukup belajar bahwa ya there's a progress for everything gitu, dan dimanapun titik kita ya kita harus tetap ya syukurin dan enjoyin aja gitu. As cliche as it sounds ya. Wow. Tadi sempat yang menarik itu adalah soal ini udah mau habis modalnya, cash-nya, tapi belum ada profit nih. Itu baru istilahnya dapat klien pertama di tahun keberapa? As a media? Tahun ke-1. Jadi ya tahun ke-1. Mungkin yang agak menarik ya, yang gue tarik balik dikit. Dulu itu plan gue adalah ketika gue membangun perusahaan media ini ya, kita mau fokus di media dulu deh. Mungkin gue bikin manual sebagai media lifestyle, terus nanti gue mau bikin media bisnis, gue mau bikin media olahraga misalnya gitu kan. Nanti planning agency services, social media, foto, apapun itu nanti aja deh gitu. Karena fokus gue tetap di media. Tapi ternyata ya di situ gue belajar membangun sebuah perusahaan media itu tidak gampang sama sekali. Mungkin Andrew dan Kojak pasti sangat-sangat paham gitu. Tidak gampang gitu, tapi kita juga beruntung karena di momen saat itu kita mendapatkan kita berada di momen ketika banyak sekali perusahaan yang membutuhkan jasa digital, jasa media, jasa branding, jasa social media gitu kan. Dan itu waktu itu belum banyak pemainnya gitu. Pemainnya itu masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional lah ya, seperti periklanan yang besar gitu. Jadi kita berada di momen yang sangat tepat di mana ketika dunia sosial media masuk dan dibutuhkan, seolah-olah semuanya itu mulai dari nol gitu. Jadi kita bisa bersaing sebenarnya dengan multinational corporation yang tadi yang aku mention gitu. Jadi ya udah kita melihat trennya seperti ini, ya udah deh medianya manual aja dulu, nggak usah bikin media yang lain dulu, kita launching aja dulu agensinya. Jadi waktu itu kalau misalnya Andrew sama Jack udah ikut kita dari lama, ya kita dulu punya 2 agensi ya. Kita punya Malt yang fokus di desain grafis, dan kita punya The Third Company yang fokus di social media. Tapi memang setelah beberapa tahun, di tahun 2021, kita memutuskan untuk merger gitu. Karena kembali lagi berubahnya landscape kreatif ekosistem ya, yang harus kita jawab dan harus kita responkan gitu. Yep. Personally, kalau aku disuruh summarize seorang Hadi dalam satu kalimat itu, aku akan selalu bilang, Hadi ini adalah orang yang genuinely tahu why-nya kenapa dia melakukan sesuatu, dan dia itu bisa dibilang orang yang menghidupi idealismenya dia. Jadi, kalau sebagai audiens, aku ngelihat manual itu idealis banget ya, kayak udah middle up, terus manual Jakarta ini juga sangat picky ya, jadi mereka setauku adalah tidak menerima apa yang diterima oleh banyak media pada umumnya, di mana kita bisa beli spot lah atau beli tempat untuk memberitakan apa yang kita mau. Sedangkan manual enggak.
Gimana sih kalau dari awal manual itu sebenarnya apakah manual memilih audiensnya dulu atau audiens itu terfilter sendiri, akhirnya mereka yang milih manual? Mungkin boleh di-share-kan ke yang lain. Hmm. Good question. Ya, benar sih kata Andrew tadi. Mungkin apa yang membedakan kita sama banyak media lain ya, uh, kita menutup revenue channel paid promote atau endorsement atau paid feature lah gitu yang mungkin sekarang kita semua sudah kenal gitu dengan istilahnya. Kenapa? Karena memang kembali lagi di awal idealisme gue adalah gue pengen memperbaiki industri standar media Indonesia. Yang pada saat itu gue melihat, gue agak sedih sebenarnya melihat karena kayak ini brand apa gitu, ini tokoh siapa, kok gampang sekali masuk TV, gampang sekali dicekokin ya, kasarnya kecekokin ke masyarakat ramai bahwa lu harus melihat, lu harus look up dan respect sama orang ini gitu. Padahal sebenarnya in real life ya dia siapa gitu kan. Ya bukannya menjelek-jelekan individu atau media tertentu ya, tapi menurut gue dari apa yang gue pelajari dan gue yakini, media itu punya tanggung jawab yang begitu besar gitu loh. Yang apalagi sekarang semua dari kita adalah media, kita sering melupakan amanat gitu. Bahwa sebagai sebuah media, kita tuh punya kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran seseorang, keputusan politik mereka, kemana mereka harus menghabiskan uang jajan mereka bahkan, gitu kan. Itu semuanya ada di tangan media, gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang kita omongkan, dan itu sudah mulai hilang gitu. Jadi disitulah gue memutuskan gue akan cukup idealis dari sisi gue tutup deh revenue channel yang paid endorsement ini. Gue harus sedrastis itu. Kenapa? Karena supaya gue bisa memenangkan kredibilitas dan perhatian dari orang-orang yang market tertentu tadi gitu. Mungkin kalau gue bilang middle up agak kurang tepat lah ya, karena kita melihatnya bukan dari sisi ekonomi statusnya gitu, walaupun memang berhubungan. Tapi yang kita lihat itu adalah orang-orang yang lebih intelektual, lebih cultural, dan lebih urban, di mana mereka itu sudah sangat-sangat fasih dengan teknologi. Mereka itu tidak lagi mengkonsumsi informasi ataupun konten yang ada di secara lokal, gitu. I can tell you for sure, yang agak menarik ya. Misalnya kebanyakan dari follower kita, bahkan employees kita, kalau gua nanya nama-nama besar seperti misalnya ini again bukan siapa ya, tapi let's say nama besar yang ada di dunia entertainment Indonesia deh, contohnya Atta Halilintar gitu, Luna Maya gitu. I can tell you for sure sangat-sangat biasa untuk mereka bilang siapa ya itu di gitu. Karena itu buat mereka kadang-kadang apa yang ditawarkan media massa Indonesia itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Dari secara praktikal, secara emosional, secara sosial, apalagi secara aspirasional itu tidak memenuhi gitu. Malah ya mendingan mereka konsumsi media luar, dari sosial media, dari majalah-majalah yang ada di luar gitu kan. Dan disitulah kita melihat gap, ada di market segini, memang niche, memang kecil, tapi ini market yang sangat potensial gitu, karena tidak pernah di reach out oleh media apapun di Indonesia gitu. Dan disitulah menurut gua kayak manual ingin menjawab tantangan market, kebutuhan market yang sudah ada. Jadi bukannya kita menciptakan market, bukannya kita mencari market, tapi lebih karena kita bisa melihat ada market yang terlupakan gitu. Sehingga padahal dibutuhkan untuk ada sebuah platform yang bisa mengumpulkan mereka dan berkomunikasi dengan mereka gitu. Makanya manual sangat spesifik dengan strategi dan idealismenya. Karena buat market-market seperti ini ya, kalau kita tidak punya kredibilitas yang cukup, ya mereka pardon my French, tapi secara kasarnya they can call our bullshit any time of the day gitu kan. Disitulah makanya kenapa kita harus seperti itu gitu. Wow, satu yang menarik soal tadi gimana mereka itu bisa manual adalah media yang memfilter noise yang ada ya. Jadi mereka mengkerucutkan, mereka yang kurasi, mereka yang memilih, dan mereka yang menyajikan sesuai dengan taste audiensnya. Flashback dikit kalau boleh tahu, kapan atau parameter apa yang waktu itu Hadi dan tim akhirnya aware kalau kayaknya manual ini udah aware para audiens kita udah aware nih, mereka udah benar-benar well known dengan manual. At what point? Ada satu I think ada mungkin beberapa, ya. Ada yang lebih kuantitatif sama kualitatif kali ya. Kalau misalnya dari sisi kualitatif, buat gua adalah ketika
kita diperhatikan dan kita dikenal oleh the key opinion leaders of the industry gitu. So I'm not talking about influencers ya yang punya centang biru atau punya berapa ratus ribu followers gitu. Tapi I'm talking about people kayak marketing directornya BMW gitu misalnya sebagai klien kita pada awal itu. Orang-orang seperti the founders of the Good Step gitu yang memang di ranah kreatif kan mereka sangat memimpin gitu. Yes. Mereka sangat tahulah industri seperti apa, mereka juga yang menciptakan industri apa segitunya gitu. Ya kita yang bukan siapa-siapa, gue anak Pekanbaru gitu kan, itu mungkin tadi gue belum mention gitu, gue anak daerah juga gitu, anak Pekanbaru datang ke Jakarta, gue tidak punya koneksi, gue bukan anak siapa-siapa gitu, tapi dengan pekerjaan yang kita lakukan day in day out, publish content in and out gitu, kita bisa dikenal sama mereka. Tuh menurut gue satu momen yang gue merasa we are doing something right nih, padahal gue nggak pakai koneksi atau pakai kayak lick their boots lah gitu kan, kasarnya gitu, bootlicker banget, enggak. Kalau dari sisi kuantitatif mungkin dari sisi ketika kita pertama kali bikin program yang kita panggil nama Jakarta Coffee Manual gitu, itu cukup program komunitas ya, karena jadi di manual itu kita punya nama Jakarta Coffee Manual, di mana kita publish dan kita produce sebuah printed booklet gitu mengenai the best specialty coffee shop di Jakarta, dan kita memberikan tantangan gitu kepada para audience manual untuk lu ngumpulin deh stamp dari coffee shop yang ada di sini semua dalam waktu sebulan. Nanti kita undi pemenang, ada beberapa pemenang yang kita ambil dan kita kasih Jakarta Coffee Card. Di mana dengan kartu ini mereka mendapatkan kopi gratis selama sebulan di seluruh coffee shop yang ada di dalam booklet itu gitu. Jadi di situ pertama seluruh coffee shop yang kita ajak mereka langsung setuju gitu. Mereka bilang oke, gue kasih kopi gratis, oke, gue mau ikut ini, terlepas dari perperangan saudara specialty coffee political yang ada gitu ya, tapi mereka mau dan mereka percaya bahwa manual yang bisa mengumpulkan mereka gitu. Kedua, dari sisi audiens yang ikut, ternyata antusiasnya ramai sekali gitu. Di situlah kita melihat, ternyata audiens kita kalau kita minta mereka jalan dan melakukan sesuatu, banyak yang ternyata memang bergerak gitu, dan sampai bela-belain muter-muter Jakarta dalam waktu sebulan untuk dapatin waktu di tahun berapa gitu, kita sampai tantangannya itu 35 stamp gitu. Jadi dalam satu hari secara rata-rata mereka harus pergi coffee shop yang berbeda gitu, dan itu sangat bagus lah ya secara kuantitatif untuk komunikasikan ke kita bahwa we are doing something right lah gitu. I see. Mungkin kita recap dulu dikit ya. Tadi kan Hadi udah cerita nih, kita ngobrolin branding, gimana manual dibentuk, dan ternyata key point-nya kan Hadi tahu banget alasannya kenapa sih dia harus bikin manual. Dia dapat momentum yang tepat juga waktu bikin digital media. Dia dan tanda kutip nggak bingungin gimana cara bikin brand atau terlalu ngelihat sekitar, tapi dia udah fokus aja. Akhirnya audiens itu kebangun dengan dirinya, malah dapat authority juga ya dari key opinion leader. Kalau ngobrol branding, apa sih arti dari brand manual ini dan gimana ceritanya? Waktu itu kalau nggak salah Hadi bikin di Melbourne ya, boleh diceritain dong? Siap. Arti dari brand manual sebenarnya mungkin gue secara chronological dulu kali ya. Memang daripada awalnya pas di Melbourne, visinya adalah membangun sebuah media lifestyle, di mana media lifestyle ini menjadi sebuah asosiasi secara branding. Bukan asosiasi desainer grafis ya, tapi sebuah pengasosiasian bahwa ketika orang melihat brand manual, mereka langsung mengasosiasikan dengan hal-hal yang terkurasi, hal-hal yang berkualitas, bukan karena hal-hal yang terkenal karena mereka bisa bayar. Kasarnya seperti itu gitu. Jadi business plan manual dan branding plan manual itu gua kerjakan ketika gua masih kuliah di Melbourne di tahun 2013 awal gitu. Gua masih kuliah, di setahun terakhir itu ya gua bikin business plan-nya, gua bikin branding plan-nya, dan kebetulan di situ gua kenal sama satu studio yang namanya The Hungry Workshop yang ada di Melbourne, dan disitulah gue
approach mereka gitu untuk tolong dong bantuin bikin the whole identity and the whole visual itu buat manual supaya ketika September Oktober gue balik ke Jakarta gue udah bisa langsung gerak gitu. Jadi gue nggak menghabiskan waktu untuk bikin logo, untuk cetak kartu nama, untuk bikin website gitu kan di situ. Nah, kalau teman-teman udah follow manual sejak beberapa tahun lalu, memang logo kita dulu kan tidak seperti ini sekarang ya. Logo kita tuh dulu seperti tameng gitu. Kenapa? Karena itu tuh lebih seperti badge of authority lah. Gitu. Kita menginginkan bahwa setiap brand atau setiap orang yang kita feature ada asosiasi tameng itu menjadi sebuah badge of approval gitu, bahwa memang orang-orang ini, kafe-kafe ini sangat-sangat layak untuk kalian perhatikan gitu. Karena kita sebagai media, we have done our homework, we've done our interview, dan kita genuinely 100% yakin bahwa kalian harus mengenal orang-orang atau kafe-kafe ini for many reasons gitu ya. Nah, memang di tahun 2021 kemarin kita akhirnya melakukan rebranding, masih dengan value yang sama, masih dengan nilai yang sama, masih dengan purpose dan objektif brand yang sama. Cuma kita berubah sedikit gitu dari sisi visualnya sehingga menjadi lebih versatile secara grafis ya gitu, karena kita mau mulai moving away dari manual sebagai sebuah media saja menjadi sebuah media brand gitu dengan produk yang bisa berbeda-beda nantinya. Karena I think this is one of our way to respond mengenai the ongoing problem secara global sekarang ya, bahwa bagaimana sih caranya sebuah media berintegritas dan punya nilai jurnalistik bisa sustainable dan bisa profitable. Itu kan sekarang di mana-mana sedang dipertanyakan gitu. Karena ya balik lagi, information is free, social media is everywhere gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bereksperimen. Kita mau berubah gitu. Kita tidak lagi hanya sebuah media, tapi kita adalah sebuah brand media yang bisa mempunyai produk yang bermacam-macam sesuai dengan value kita. Logo kita sekarang ya, kalau teman-teman lihat ya, itu sebenarnya mewakilkan bookmark ya, gitu. Karena kita melihat manual ini kita ingin menjadi bookmark of the city. Gitu. Jadi banyak sekali informasi yang ada, tapi apapun yang kalian lihat di manual ya harusnya itu sudah terkurasi dan sudah kita save as a bookmark lah buat kalian semua gitu. Wow. Jadi bagi teman-teman ada dua kubu nih, yang baru mau bikin brand, udah ketahuan kan prosesnya gimana manual dilahirkan. Jadi gimana mereka menggodok identitinya sampai nyiapin segala macam yang visual, baru mereka turun ke konten. Sedangkan dari sisi yang mungkin udah punya usaha nih atau brand yang udah jalan, kapan sih atau butuh rebranding kah kita gitu? Manual yang evolve dari sekedar media jadi brand media yang lebih komprehensif, bisa dibilang bookmark itu ya tadi, that's a good keyword. Kalau dilihat di Instagram manual kan banyak banget tuh rubrik barunya, nggak seperti dulu lagi. Nah, ngobrol soal tadi social media is everywhere dan platform kan banyak banget. Manual stick to the plan, awalnya digital media, Instagram lagi naik daun, jadi fokus di Instagram. Sekarang udah ada YouTube ya, aku lihat, dan Hadi di sana udah menjadi KOL, tetap aku lihat. Aku selalu ngiler tuh, makanannya nggak ada di Surabaya soalnya. Gimana cara kita, kapan sih kita harus nambah platform? Apakah sekedar sumber dayanya siap atau ada pertimbangan lain sih? Pasti ada pertimbangan lain sih ya. Oke, this is what I think gitu. Makanya sangat penting untuk sebuah brand ataupun pemilik dari brand itu tersebut untuk memiliki sebuah visi yang jelas. Gitu. Punya visi yang jelas, brand kita itu apa yang berusaha kita capai, dan ketika kita mempunyai visi yang jelas, kita sebenarnya juga bisa menjawab brand kita itu bukan siapa, gitu. Karena menurut gua itu sangat-sangat penting dan krusial ya di hari-hari sekarang, karena informasi, marketing, advertising, semuanya bergerak dengan begitu cepat. Dan kalau kita tidak punya visi yang jelas bahwa kita itu siapa dan kita bukan siapa, ujung-ujungnya kita akan sangat lelah untuk berusaha mengikuti pace yang ada. Karena ketika kita melihat, semua orang masuk NFT misalnya hari ini, wah gue harus masuk NFT juga, gimana caranya? Terus bisnis yang lama terbengkalai, misalnya, itu kan agak counterproductive jadinya gitu. Jadi menurut gue pertama yang harus kita tahu sebagai brand owner adalah brand kita itu apa, visinya apa,
dan target market kita siapa, apa yang berusaha kita capai gitu. Jujur dari sisi gua pribadi, mungkin pengalaman manual itu visinya itu tidak pernah berubah gitu. Kita tahu target market kita siapa dari awal, kita tahu apa yang berusaha kita capai. Gue udah tahu gitu kalau misalnya apa yang kalian lihat hari ini ya, seperti ada banyak konten, ada Jakarta Coffee Manual, ada YouTube gitu, bahkan itu sudah ada roadmap dan pipeline-nya dari dulu. Gitu, makanya ketika tadi Andrew bilang kita udah siap sekarang, makanya baru kita luncurkan, ya itu benar, karena memang sudah kita rencanakan. Ya, tapi kalau misalnya memang, ya balik lagi kan manual juga tidak masuk ke dalam banyak hal, gitu kan. Contohnya, apa ya, manual gitu, membuat konten berita atau repost meme gitu di Instagram, itu bukan suatu hal yang kita lakukan, karena memang that's not us, dan kita, ya udah biarin aja kalau misalnya teman-teman yang lain sukses melakukan itu, good on them gitu, karena memang target marketnya mungkin berbeda sama manual, gitu sih. Jadi mungkin cara singkat menjawabnya seperti itu. Berarti be firm on the vision ya, dan fleksibel along the way gimana cara mencapai jalan ke sana. Liatin tren juga, liatin marketnya. Tadi menarik soal Hadi bilang brand is human, berarti kayak kita tahu kita siapa dan kita bukan siapa. Dan seringkali karena brand diibaratkan manusia kan berkomunikasi. Salah satunya sekarang lagi sering banget ngomong storytelling. Aku kalau baca kontennya manual, aku bilang itu story living atau living story. Jadi kayak tadi dibilang kita nggak repost memes, tapi ada trends from editorial floor gitu. Itu kan seperti meme tapi dengan warnanya manual sendiri, atau Faces of Kemang gitu. Gimana nggak ngeliput yang cafe atau high end culture aja, tapi yang street food yang ada di jalan tuh banyak hidden gem juga gitu. Gimana sih, ada tips nggak mungkin gimana cara bikin story yang seperti itu, yang tetap dengan warnanya kita, tapi relate dengan, jadi bilang semua audience ya? Honestly, mungkin itu dulu yang harus kita lupakan ya, yang tadi Andrew bilang di akhir kalimat gitu, yang relate ke semua audience. Gitu. Kita sadar bahwa market kita bukanlah semua audience. Dan kita we've already made peace with that. Kita sudah berdamai dengan itu, bahwa manual bukan media-media yang pasti followernya tiba-tiba suatu hari akan 1 juta followers gitu, nggak mungkin, karena ya marketnya berbeda aja gitu kan. Jadi kita tahu pertama audience kita seperti apa, kenapa kita ada Faces of Kemang, kenapa kita ada range from editorial team, itu karena market kita memang meresponi konten-konten yang seperti itu gitu. Jadi mungkin kunci pertama kalau kita ngomong tentang social media ya, prinsipnya ya sama. Kenapa meme itu sangat sukses ya sebagai sebuah konten? Karena meme itu mewakilkan sesuatu yang sangat real, yang sangat human, sangat manusiawi gitu kan. Dan memang audience kita udah mulai lelah dengan suatu hal yang terlalu sempurna, terlalu polish gitu. Jadi kenapa memes itu sangat successful? Menurut gua, kita sebagai brand, setiap brand itu punya brand value yang berbeda-beda. Gitu. Ada brand misalnya coffee shop aja nih, kita lihat Starbucks sama Common Grounds, sama sama Tuku, sama ABCD, itu kan semua coffee shop yang memang championing quality coffee, tapi value brandnya berbeda-beda. Dan kalau misalnya suatu hari Starbucks bikin meme, apakah Common Grounds harus juga bikin meme? Apakah Tuku harus bikin meme? Apakah kopi kalian yang ada di Surabaya itu juga harus bikin meme? Ya gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus kita pelajari dan kita lihat itu lebih ke konteksnya, bukan ke kontennya. Gitu. Kenapa meme itu successful? Oke, karena konteksnya adalah it makes people feel more close, more intimate, more humane gitu. Ya udah, kalau gitu dari sisi brand gue apa yang bisa gue buka atau yang bisa gue ulas sehingga menimbulkan perasaan yang sama, bahwa ada konten yang sangat memanusiakan manusia misalnya gitu. Konten-konten yang ringan dan bisa dikonsumsi dan membuat pembaca kita merasa intimate gitu dengan kita. Tidak harus selalu meme gitu. Jadi balik lagi itu yang menurut gue banyak sekali media di Indonesia tuh terjebak di latah konten gitu. Ya kan? Kayak ini konten yang hits tuh lagi sekarang lagi begini, yuk kita bikin juga. TikTok yang lagi viral itu begini, yuk kita bikin juga gitu.
Ya, in some cases it works, tapi kan ujung-ujungnya mau berapa lama terus gitu kita ngikut-ngikut terus dan capek loh gitu ikut-ikutan dan mungkin jujur manual kita nggak punya privilege itu karena kita perusahaan kecil ya, I would say gitu. Staff kita nggak banyak. Untuk ngikut-ngikut dan ngejar-ngejar terus itu sangat-sangat melelahkan gitu dan kita juga bukan value-nya di situ kan. Makanya ada range from editorial team sama Faces of Kembang karena konteksnya sama dengan konten yang ringan dan konten yang memanusiakan manusia, tapi caranya tuh berbeda gitu. Sih. Berarti gimana cara kita kenal konteksnya untuk kita sendiri ya, bukan kita berusaha untuk please everyone tanda kutip. Jadi terlalu FOMO, terlalu ngikutin tren, bikin konten yang lagi viral, at some point akan malah menjadi toxic untuk si brand itu sendiri ya. Aku interested That's what I agree. dengan satu istilah yang aku pertama kali dengar salah satunya dari Hadi juga, IP content nih. Jadi kayak the next big thing, the next form of storytelling. Boleh cerita dikit, ajarin kita dong. Aduh, ajarin apa nih? Kojek yang harus ngajarin. Apa ya? Oke, gua mengcoin istilah itu konten IP ke Andrew sama Kojek waktu itu sebenarnya memang bukan sesuatu yang original banget loh dari gua gitu, enggak gitu. I don't claim that. Tapi memang yang ketika kita melihat apa ya tadi Andrew bilang di awal tuh sangat-sangat benar sekali gitu. The best teknik untuk menjual, untuk membranding, untuk apapun adalah storytelling gitu. Karena audience itu bukan membeli produk dari brandnya atau bukan membeli produk dari enaknya saja, tapi mereka membeli dari kemampuan brand ini bisa membangun sebuah cerita gitu. Iya kan? Jadi dari sisi branding, dari sisi rasa, dari sisi harga, semuanya akan menjadi cerita, sadar atau tidak sadar. Dan kalau kita ngomong di dunia kreatif, ya kan itu alasannya kenapa film adalah salah satu konten yang sangat sukses gitu. Karena dia membangun sebuah cerita. I mean, you are willing to sit down di bioskop 2 jam, walaupun misalnya filmnya nggak bagus, tapi lu tetap akan duduk nonton gitu kan. Karena ada sebuah storytelling yang terlibat gitu, dibandingkan cuma social media yang lihat konten 3 detik aja kayaknya nggak menarik, scroll, next gitu kan. Karena ada story. Nah, di sisi storytelling inilah harus diselipkan banyaknya elemen-elemen dunia kreatif. Dari sisi fashion, dari sisi desain, dari sisi musik, dari sisi makanan bahkan. Karena orang akan melihat makanan itu ketika mereka mengetahui konteks dari story makanan tersebut. Kenapa kita membuat konten IP? Karena tidak cukup lagi untuk manual sebagai sebuah brand bertindak sebagai ya udah lu peduli sama ceritanya manual. Itu terlalu generik gitu, itu terlalu besar. Jadi yang kita ciptakan adalah kita memudahkan pembaca kita untuk mengikuti story-story yang lebih kecil gitu, yang lebih terporsi. Jadi kalau misalnya range from editorial floor ya itu adalah konten IP sendiri. Lu ngerti gitu ceritanya ketika kita publish volume 3, volume 4, volume 4. Kalian tidak perlu tanya lagi range from editorial team ini apa sih? Karena itu adalah sebuah cerita yang kalian sudah ikuti dari awal. Nah, jadi dari cerita inilah baru nanti bisa timbul produk-produk atau bisnis-bisnis lainnya dari sebuah konten IP. Apakah itu kolaborasi atau memang yang kita yang develop sendiri gitu. Gitulah, jadi kalau zaman dulu kita lihat majalah, kita harus beli langsung satu buku 200.000 gitu, dan walaupun artikelnya mungkin gak relevan buat kita semua, tapi kita harus beli semua sepaket. Ya kasarnya sekarang dengan adanya konten IP yang berbeda-beda, kita memberikan ke pembaca pilihan sebenarnya bahwa ada ya udah lu nggak usah konsumsi semuanya, tapi ada beberapa bagian-bagian yang memang ya udah lu konsumsi ini aja gitu. Secara sederhana itu kali. Wow. Aku bingung mau nanya apa nih. Dalam arti ada pertanyaanku titipan sendiri dan ada yang aku harus tanyain. Mungkin mulai dari ini dulu deh. Dari punya aku dulu, egois sedikit. IP konten dalam kita ngulik salah satu IP konten di manual adalah a day atau a day in, aku lupa, sorry. A day in. Let's say ini kita lagi tiba-tiba set visit lah ke manual, dan kalau aku boleh tanya adalah proses melahirkan konten IP tadi itu adalah dalam brainstorm dulu
Atau itu udah ada dari kalian? Karena kan tadi kita ngomong, kita tahu konteksnya kita dulu, baru kita menyajikan apa yang sesuai warnanya kita. Gimana tuh kira-kira? Wah, ini udah buka mulai korek rahasia dapur ya, Andrew. Bercanda, Dikit. santai. Oke, mungkin gue share sedikit proses brainstormingnya ya, gitu. Memang dari awal itu kasarnya memang gue yang meminta kepada tim, dan gue yang berkata bahwa guys, kita harus ada banyak konten-konten IP baru yang lebih ringan, yang lebih snackable, yang sifatnya lebih storytelling gitu. Karena itu yang kita lihat bahwa sangat melelahkan gitu untuk tim dan gak sustainable ketika mereka tiap bulan harus mikirin konten apa ya, konten yang baru apa gitu. Jadi konten IP ini adalah salah satu ajakan gua ke tim untuk gue bilang kita bikin konten IP sebagai rumah-rumahnya, right? Yang formulanya, yang template-nya tidak pernah berubah, tapi setiap bulan isinya aja yang berubah gitu. Karena I think it makes sense as a business perspective dan it makes sense as a communication perspective juga gitu kan. Nah, itu barulah itu tugas tim editorial gitu yang mereka lebih paham dan mereka lebih pintar gitu daripada gua dalam memikirkan konten angle-nya seperti apa. Ya mereka lah yang sebenarnya melahirkan, oh, yuk kita bikin a day in series, kita bikin Rants from Editorial Team series, kita bikin humor me series gitu. Ya, itu karena mereka yang memang berada di ranah itu gitu kan. Jadi mereka menciptakan itu, ya gua kasarnya tinggal approve gitu. Yang penting jelas gitu roadmap dari setiap konten-konten IP-nya. Wow, nah jadi sebagai brand owner nih ya, mungkin sekarang kan bingung dikit-dikit kita milih KOL siapa nih, bakal ngendorse barang ke mana lagi. Ada satu next big thing yang disebut IP content itu tadi ya, gimana cara kita bikin satu story, ngelibatin baik endorser, produk, maupun kita sendiri as a brand owner ke dalamnya. Dan kunci yang menarik yang Hadi cerita adalah sekecil mungkin ya, jadi dicacah satu part kecil aja, kita fokus di sana, udah jadi koridor atau rumahnya itu tadi, tapi kita bisa ganti-ganti isinya setiap bulan mungkin ya, kalau secara brand owner. Ngobrol soal KOL nih, menurut Hadi as a brand, gimana sih cara kita milih dan seberapa penting sih untuk satu brand tuh harus pakai KOL, apalagi sekarang under 10K follower udah bisa share link ya, jadi banyak yang shifting banget. Gimana menurut Hadi? Ya, oke. Menurut gue kembali lagi sama objektifnya kalian dulu ya, dari brand itu gitu. Apakah brand ini punya sebuah kampanye atau sebuah marketing campaign atau marketing objektif yang ditujukan untuk mendapatkan awareness atau mendapatkan engagement atau mendapatkan sales atau mendapatkan branding association gitu. Itu kan objektif yang sebenarnya berbeda-beda. Dan kita sebagai brand owner pertama-tama kita harus menerima dan bisa menjelaskan dulu gitu kepada pihak-pihak vendor lah, apakah agensinya, apakah marketing directornya. Mungkin ini sebenarnya tugas marketing director atau branding director untuk tahu bahwa oke, di bulan ini gue pengen launching sebuah produk baru misalnya dari brand gue, harus kita strategize kan. Oke, mungkin bulan pertama kita mau dapetin brand asosiasi dulu, bulan kedua untuk dapetin engagement, brand ketiga baru awareness gitu, baru kita blast ke sebanyak-banyaknya gitu kan. Sesuai dengan objektif itu, tipe KOL yang kita reach dan kita engage itu juga akan berbeda-beda. Seperti yang Andrew bilang tadi, memang gitu kalau kita lihat dari sisi ada ya perbedaan antara mikro, nano, makro, mega influencer gitu kan. Dan karena mereka melayani tujuan yang berbeda-beda, akan sangat misdirected banget kalau kita pengen dapat engagement, tapi kita reach out sama KOL yang mungkin levelnya udah mega gitu, udah 1 juta follower ke atas gitu, karena ya follower mereka tidak engage sama mereka mengenai brand apa yang mereka pakai lagi, tapi lebih ke ya apakah misalnya kayak Cristiano Ronaldo gitu, karena mereka pengen lihat Ronaldo pakai baju apa, Ronaldo tendangannya seperti apa gitu kan, berbeda gitu. Sedangkan kalau orang-orang yang nano dan micro gitu, engagementnya masih ada. Jadi kembali lagi harus tahu objektif sih, harus tahu objektifnya apa, terus reach out ke KOL yang menjawab kebutuhan yang spesifik tersebut.
gitu. Karena kalau kita ngomongin asosiasi brand misalnya, lo pengen dapetin sebuah kredibilitas ya. Misalnya gue pengen jual handphone deh gitu, gue jual handphone ini gue pengen ada kredibilitas bahwa handphone ini mahal karena devices-nya berkualitas, software-nya berkualitas, semuanya itu kalian bisa reliable banget gitu. Nah, KOL yang kalian pakai ya mungkin adalah orang-orang yang follower-nya nggak terlalu banyak, tapi di dalam industri itu dia sangat dihormati gitu. Contohnya kita lihat si Xiaomi gitu sebagai sebuah brand, kan mereka tuh sebenarnya sebagai sebuah produk kualitasnya sudah sangat bagus gitu. Tapi kan ya seperti banyak brand-brand China yang lain, they are struggling gitu with this branding and association bahwa China's product are good products. Itu kan susah ya diubah karena it's a notion yang sudah mendarah daging gitu. Makanya mereka waktu itu barusan mereka rebranding. Mungkin teman-teman nggak banyak yang sadar gitu, tapi mereka rebranding. Rebrandingnya tuh sangat-sangat minor. Logonya itu cuma diganti curve-nya aja, dan itu dilakukan oleh Kenya Hara gitu. Kenya Hara itu Muji kan ya, gitu. Muji. Jadi produk desainer Muji. Nah, gara-gara itu masuk, dia mendapatkan apa? Dia nggak mendapatkan awareness baru, dia nggak mendapatkan engagement baru, tapi dia mendapatkan sebuah brand asosiasi bahwa Xiaomi ini brand yang oke loh secara desain gitu, karena dia kerja sama Kenya Hara gitu, bukan sama desainer yang abal-abal yang tidak dikenal gitu kan. Jadi ya kembali lagi, objektif brandnya apa, KOL yang dicapai itu harus sesuai dengan objektif tersebut gitu. Wow, ya itu menarik sih. Apalagi lihat brandnya di Kenya Hara ya. Manual pun sama sih. Ada satu brand yang aku ngefans, jadi The Story of You, itu Uniqlo, brand favoritku, dan udah collab bareng Manual juga nih kemarin. Nah, nyambung keywordnya tadi activation, campaign. Manual sekarang kan udah agak geser nih. Dulu aku pertama kali follow sosial media, ngirain Manual ini kayak referensi cafe Jakarta. Kayak Surabaya kapan punya ya? Surabaya masih punyanya blogger-blogger, food blogger gitu. Terus lama-kelamaan muncul printed edition. Kita ngoleksi dan sekarang udah ada merchandise, ada podcast, ada yang terbaru kaos juga ya, kaos dan stiker. Nyambung dengan yang KOL, itu kita harus tahu kita butuhnya awareness dulu ataukah engagement atau mungkin di level otoritas ya atau loyalty. Manual sekarang as a media brand kan harusnya mungkin merchandise ini buat apa sih gitu? Apakah untuk image-nya atau udah di tahap mana nih? Apakah ini masuk ke tahap loyalty nih? Mungkin boleh diceritain. Sorry. Buat dapat duit sih, Bro. Buat cari duit. Wah, jangan langsung fast forward gitu dong. Enggak. Ya, apa ya? Sebenarnya gini, mungkin dari sisi Manual sedikit yang oke, ini gue exclusively share mungkin di sini kali ya. Maksudnya karena ini agak rahasia dapur, tapi spesial buat Ko Jack sama Ko Andrew gitu. Kenapa gue dari tadi bilang Manual as a media brand gitu? Karena kalau kita tarik balik media gitu dan kita lihat dari sisi kacamata bisnis ya, setiap bisnis itu kalau kita tanya revenue channel-nya apa sih? Gitu. Selalu ada beberapa kategori, tiga kategori besar kan, B2B, B2C, B2G gitu ya. Ya ada G2G juga dan hal-hal lainnya, tapi kan tiga hal ini yang paling relevan buat kita khususnya di Indonesia, khususnya business to business sama business to customer gitu. Selama ini Manual itu selama 6 tahun, 7 tahun terakhir kita sangat fokus kepada B2B gitu. Kita nggak fokus di B2C karena ya sekarang gue nanya deh, kalian baca Manual, Andrew baca Manual, bayar nggak gitu kan? Ya terus pasti orang-orang nanya kita dapat duit itu dari mana? Nah, bisnis media secara konservatif dulu B2B dan B2C-nya itu sangat seimbang. Gimana B2B itu adalah mereka mendapatkan iklan untuk menjual atensi dari pembacanya, ya kan, B2B gitu. Jadi, nih gue ada 10.000 orang yang baca majalah gue per bulan. Lo kalau iklan di sini lo dapat perhatian mereka gitu. Itu B2B. B2C, mereka menjual majalahnya lagi kepada pembaca. Untuk mendapatkan majalah ini lo harus bayar bisa 100.000, 150.000. Jadi B2B dan B2C jalan. Now, kita melihat di zaman di mana sosial media sudah sangat mendarah daging dan merumput sana-sini gitu.
bisnis model B2C-nya media itu sudah tidak relevan lagi gitu. Karena kenapa gue harus membayar sebuah majalah yang harga 100.000, sedangkan informasi bisa gue dapatkan secara gratis di Google. Itu kan masalahnya sekarang di seluruh media gitu, ketika media itu tidak punya value lagi kepada audience. Makanya kenapa kita melihat sekarang tren media yang berlomba-lomba bikin meme, berlomba-lomba bikin konten-konten mental health gitu misalnya, hanya untuk dapatin engagement audience, supaya mereka bisa bawa itu ke brand dan bilang bahwa kita punya 1 juta follower loh, kita punya 1 juta penonton gitu. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan value manual gitu. Karena kita tidak mau kasarnya apa ya? Gue boleh berkata kotor nggak? Dikit aja. Gue istilah gini, kita tidak mau merendahkan diri dan merendahkan amanat sebuah media gitu yang sebenarnya sangat mulia hanya untuk mendapatkan audience supaya kita bisa jualan gitu. Jadi makanya B2B kita itu ya udah kita selama ini B2B aja. Nah, kenapa Andrew tadi nanya kenapa kita jual merchandise, kenapa kita mulai masuk ABCDE yang banyak yang belum bisa gua reveal untuk di saat ini, ya adalah kita juga pelan-pelan karena 7 tahun terakhir kita sudah membangun sebuah brand equity manual yang cukup baik lah ya menurut mata gua gitu. Gue udah siap nih untuk masuk ke B2C market gitu dengan cara menjual merchandise atau mungkin nanti dengan cara menjual informasi gitu kepada audiens kita, informasi yang kalian tahu gitu, you guys are willing to pay and it's worth to pay karena ya kalian sudah percaya dengan kredibilitas manual selama 7 tahun terakhir gitu. Jadi ya sebenarnya singkatnya itu, we are trying to develop our B2C channel yang tidak lagi sekedar lo beli majalah dari gue dapat duit, ya, and then that's it. Tuh. Itu yang lagi kita try to crack lah. Wow, itu summary-nya ya, yang justru nggak sekedar ya udah aku beli ini dari kamu dan that's it gitu, tapi ada satu value yang manual udah mikirin dari lama. Mereka punya banyak sekali pertimbangan untuk baru akhirnya memutuskan baru-baru ini untuk develop B2C. Jadi tadi Hadi bilang soal kesiapan ya, nggak bisa kita tanda kutip cepat-cepat mau jualan aja lah, cepat-cepat mau cuan gitu, kayak ya udahlah gas aja pokoknya cuan gitu. Apalagi ini as a media ada amanat yang lebih besar dari sekedar jualan, karena di sini kita mungkin mengedukasi juga ya, Hadi mengedukasi. Nggak tahu ini boleh dijawab atau enggak, tapi aku kepikiran branding kan punya campaign tuh, selain kita mungkin jualan juga, kita share apa yang jadi berita, bakal ada activation nggak sih offline, karena kan tadi manual juga sering punya weekly calendar ya, event di sekitar Kemang mungkin gitu, dan aku nggak tahu apakah kalau aku datang ke salah satu event bakal ketemu Hadi dan tim di sana. Tapi mungkin apakah Hadi akan ada bikin manual experience lah mungkin yang offline yang bareng manual gitu. Ada. Ya, sudah jelas pasti ada sih, karena rencana itu sudah ada sebelum pandemi, jujur gitu. I mean, kita sering ngelakuin event sebelum pandemi, cuma belum ada rumah permanennya gitu kan. Nah, as a part of the rebranding, yes, itu akan menjadi salah satu sub-product kita. Jadi ada beberapa event yang memang eventnya manual gitu. Apakah, ya pastinya akan melibatkan banyak kolaborator dan banyak komunitas, dan monetization channelnya juga berbeda-beda nantinya. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu ya dengan gampang gue bisa jawab yes, akan ada. Tapi sekali lagi karena corona, you know, it's very tricky nih, karena kayak kita maju salah, mundur salah. Cuma setidaknya kita udah pernah eksperimen sekali di Desember tahun lalu ya. Makanya kita ada manual Christmas market, itu bazar pertama kita lah yang kita lakukan gitu di Jakarta, dan ya sekalian eksperimen tapi sekalian juga belajar gitu, bikin event yang dimau oleh audiens kita seperti apa gitu. Jadi hopefully ke depan bisa ada yang lebih besar dan lebih bagus lagi. Hopefully ada di Surabaya Datang juga ya, teman. biar kita bisa mampir. Siapa? Tinggal tunggu sponsor Jack Enterprise. I think udah panjang lebar dan banyak sekali ya poin-poin yang kita bisa belajar dari Hadi as a person dan juga Hadi sebagai ketika gimana dia bangun manual dan manual as a family ya, mungkin as a brand media as a family yang udah ada sampai hari ini. Jadi 9 tahun itu bukan waktu yang singkat juga ya as a media company dengan situasi yang
seperti ini sekarang dan bisa sustain, malah growing atau thriving mungkin kalau aku bisa bilang. Kira-kira ke depan untuk forecast atau Hadi sendiri punya pendapat sosial media dan brandingnya akan kemana sih trennya? I think kalau gue pribadi sih, gue merasa mungkin akan makin banyak pilihan kali ya, gitu. Jadi pilihan itu akan makin banyak, jalur itu akan makin banyak. Tidak diragukan kalau memang we are going into digital gitu. Apakah ya melewati teori crypto, blockchain, metaverse gitu, atau sesederhana bahwa spending iklan dari brand itu akan menaik terus setiap tahun kepada advertising digital daripada advertising yang konservatif. Ya nggak akan mati, tapi ratio-nya akan berubah terus dan akan naik terus buat digital. Itu udah itu absolute ya, itu definite. Cuma trennya seperti apa ya, justru karena duitnya lebih banyak di digital yang tersedia dari sisi revenue and income and spending, ya pastinya produk yang ada juga akan makin bervariasi gitu. Makanya sekarang kita punya TikTok, kita punya Instagram, Twitter juga their own world gitu, YouTube apalagi. Kemarin kita lihat ada naiknya Clubhouse, tapi sekarang kita lihat ada Noise FM gitu kan. Itu kan produknya menurut gua akan makin banyak dan makin bervariasi, dan membuat sebuah brand itu harus pintar gitu untuk bisa menavigasi produk mana yang sesuai dengan brand gua, yang sesuai dengan objektif gua. Jadi honestly the challenge is going to be tougher, tapi ya that's how the world is sih, perkembangan dunia ya kalau kita bilang ya. Ya ujung-ujungnya ya kita harus bisa ikut. Kalau kita nggak bisa ikut, ya kita akan ketinggalan. Ya, tapi menurut gue ini cukup sehat sih buat ekosistemnya, karena dengan adanya kebutuhan seperti ini, akan ada lapangan pekerjaan baru gitu. Misalnya sekarang aja gitu, for the past 1 or 2 years, kita udah kerjasama sama beberapa orang yang memang TikTok spesialis gitu. Itu kan kapan sih pernah ada TikTok spesialis gitu kan? Jadi itu adalah hal yang baru gitu. Jadi ekosistemnya akan berkembang. Ya pintar-pintar kita sih untuk melihat sebagai brand gimana cara kita menavigasi, sebagai penyedia jasa kreatif di mana kita bisa datang dan memberikan nilai yang bisa dibayarkan gitu oleh pelanggan atau pencari jasa gitu. Jadi ya the dynamic is interesting. It's gonna be more complicated. It's gonna be more choices gitu. Jadi ya itu sih kesimpulan gue kalau melihat masa depan. Wow. Kita lihat metaverse ya, ini agak ribet nih. Sesinya beda lagi. Besok ada NFT bareng Gior nanti itu, bahas NFT. Oh tuh, cocok tuh nah, sama Gior. Last but not least, untuk menutup mungkin karena tema kita grow local dan go global, menurut Hadi ada nasihat singkat aja nggak sih mungkin untuk brand owner atau yang mereka yang ngerintis bisnis menyikapi ini? Ya. Menurut gue suka banget jujur sama temanya ya yang kalian usung, grow local go global ini. Kenapa? Karena percaya atau tidak, I don't think this is a conspiracy gitu, tapi menurut gue memang yang akan diperhatikan oleh market global itu adalah suatu storytelling dan konteks yang sifatnya lokal. Kenapa? Karena sifatnya itu otentik, original, tidak bisa direplikasi, tidak bisa ditemukan di mana-mana. Contohnya misalnya gini deh, 2 tahun lalu gitu, gua ke Banyuwangi ya kan, gua baru tahu gitu dari supir taksinya kalau Banyuwangi itu artinya air wangi gitu kan, water smells good gitu. Dan menurut gua itu sebuah cerita yang sangat menarik gitu untuk diangkat. Kenapa water smells good gitu, dan orang-orang di Banyuwangi itu makan apa biasanya, transportasi seperti apa, bagaimana spending behavior mereka, penampilan mereka seperti apa, itulah yang akan menarik buat market global. Kenapa? Karena market global pun mereka sudah kehabisan istilahnya ide kali ya. Mereka mau bikin film, ceritanya apalagi? Udah dipakai semua, tentang keluarga, tentang bahkan LGBT gitu sudah dipakai juga. Apalagi gitu. Nah, menurut gua disinilah kekuatan lokal. Kenapa? Makanya kalau kalian lihat negara-negara, kita lihat Pixar ya misalnya, itu sangat beberapa tahun terakhir semua konten-konten mereka, film-film mereka itu mereka angkat dari cerita lokal
di tempat tertentu. Kalian lihat Coco, kalian lihat Moana, kalian lihat Raya and the Last Dragon. Ya karena apalagi kalau bukan cerita-cerita lokal yang tidak pernah didengar ini, apalagi yang mereka angkat gitu kan. Jadi di sini menurut gua sangat pentingnya kita, apalagi sebagai orang Indonesia ya, yang kita punya ladang emas gitu. Kita punya berapa suku, berapa cerita, bahkan gua yang Chinese, Medan gitu pun itu ceritanya banyak juga gitu kan. Dan semua itu bisa diangkat menjadi sesuatu IP yang bisa dikembangkan gitu. Dan ya jadi jangan terlalu fokus lah ke apa yang keren di Jepang, apa yang keren di Amerika, ya udah kita replikasikan di sini, tapi lebih melihat ke tadi. Pertama, konteksnya. Kenapa kafe seperti ini terkenal di Jepang? Kenapa kafe seperti ini sangat hipster dan viral di Melbourne misalnya? Lihat konteksnya, bukan kontennya. Nah, gabungkan konteks itu dengan aset culture dan aset story yang kita punya secara lokal, dan itulah yang akan naik gitu. Ya, maksudnya balik lagi, ngapain kita bikin bisnis yang kita udah tahu secara konten akan menurun demand-nya gitu kan. Mendingan kita invest di sesuatu yang kita tahu pasti akan naik gitu. Itu aja sih dari gua. Wow, thank you banget. So many insights, so many new knowledge, new thing juga, dan sudah dikasih wejangan ya dari Hadi nih. Thank you banget Hadi udah join di acara kita di Grow Local Go Global Brainstorm Volume 5. Terima kasih untuk waktunya, semua insight, dan stay healthy juga ya untuk family Manual di sana di Jakarta. Terima kasih Andrew, terima kasih Kojek dan tim semua yang sudah mempersiapkan dan menontonnya. Ramai sekali loh, 200 orang. Luar biasa teman-teman semangatnya. Thank you so much, semoga bermanfaat ya. Ya, oke, see you soon Hadi. Hari ini tanggal 28 Januari 2022. Suatu prestasi yang buat kita di tahun yang baru ini adalah menginjakkan kaki untuk sebenarnya di tanggal 25 kita ada banding di Jakarta. Namun karena COVID-nya yang tinggi sehingga kita harus melaksanakan secara daring di tanggal 28 Januari 2022. Apa sih yang kita akan mulai di sini? Yang kita akan mulai di sini karena ada permasalahan di mana merek dari klien kita, merek logo Tedmon itu terhalang dengan merek yang mirip, ataupun kemudian ditambah lagi karena ada dugaan etiket tidak baik dari permohonan itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang kita akan masuk adalah dari klien juga menyempatkan diri waktu dan tenaganya juga ke sini untuk bersama-sama dengan kita hadir. Kenapa kok mereka hadir? Karena mereka pada saat itu mereka juga hadir di sidang-sidang berikutnya yang secara offline, di mana 2018 mereka juga hadir, kemudian 2021 dengan formasi yang lengkap. Artinya ini adalah perusahaan keluarga di mana direkturnya juga masih keluarga. Direktur utamanya adalah yang mendaftarkan awal-awal dari logo itu di tanggal 15 April 2002. Mengapa kok kita bisa sampai ke sini? Karena apa? Karena ada penolakan baik itu diusut tolak maupun sampai ke tolak definitif. Inilah yang menjadi momok sebenarnya buat pemohon-pemohon merek, bahwa merek ini tidak seperti ngurus KTP yang hari ini kita ngurus pasti bakal keluar. Di merek ini ada yang namanya terkait dengan hak eksklusif. Bisa jadi merek kita Grow Local Go Global dianggap melanggar dari Grow Local Go Global. Nah, dari tayangan ini yang kita sudah coba untuk
minta izin juga apakah klien juga diizinkan untuk masuk untuk memberikan keterangan. Kebetulan dari Majelis Komisi Banding juga memberikan kesempatan klien untuk memberikan unek-uneknya dia untuk yang kemarin itu ya sambil mengingatkan kembali bahwa pendaftaran merek itu yang sebelum-sebelumnya sudah didapat melalui putusan Komisi Banding. Itu mungkin yang dari perjalanan merek itu. Jadi awalnya dari permohonan, kemudian formalitas, kemudian dipublikasi selama 2 bulan, tidak ada masalah, kemudian masuk ke pemeriksaan. Nah, disinilah akar masalahnya. Pemeriksaan substantif merasa bahwa ini akan berpotensi untuk mengganggu merek pihak lain. Dan itu yang kita fight untuk hari ini. Fungsi sertifikat merek itu seperti tameng Kapten Amerika. Dia bisa menyerang sekaligus bertahan. Pastikan merek Anda terlindungi dengan cara mendaftar di DJKI. Dan pastikan juga bersama Panel Paten. Jangan lupa follow IG @panelpaten untuk mendapatkan informasi terupdate. Hey, come with me. I will share a story. Kali ini akan kutunjukkan betapa cintanya aku terhadap bumi Indonesia. Tarikan nafas panjang dan kuhembuskan dengan perlahan, mengiringi nikmatnya udara segar. Kapan lagi bisa menikmati indahnya bumiku penuh kebebasan. Dari yang baik untuk yang terbaik. Kupersembahkan helai demi helai, kain demi kain. Dari setiap detail prosesnya, dibuat dengan perjalanan panjang untuk bumi Indonesia tetap membiru. Dan umur yang panjang, bahkan di setiap kesempatan, lembaran kain yang tercipta. Sleep Buddy, always tell stories. Need any help? Welcome to Lau Lau Land. Rumahnya terpaksa aku jual. Ayah nggak ninggalin surat wasiat buat kita. Kalau saja semuanya sudah disiapkan sejak awal, ketidakpastian ini nggak akan terjadi. Sebelum nikah kan kita berdua udah tahu apa yang akan kita hadapi. Makanya dari dulu aku selalu bilang kalau seharusnya kita buat perjanjian itu sebelum nikah. Ya kenapa kamu nggak daftarin merek dagangmu dari dulu? Jadinya sekarang kita terpaksa rebranding dan ganti merek kan? Saat semua nggak terasa pasti, kita butuh sesuatu yang dapat mengerti. Mas tenang aja. Untuk urusan hukumnya, sekarang kita udah nggak perlu ribet lagi kok. Dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lau Lau Land memberikan solusi konsultasi hukum dalam genggaman yang menghubungkanmu dengan pakar-pakar hukum terpercaya. Jadi, kamu bisa fokus melangkah maju saat Lau Lau Land menuntaskan kepastian hukum yang kamu butuhkan. Ayo, melangkah terus dengan penuh keyakinan. Dan rasakan kemudahan teknologi in your hand dalam aplikasi Lau Lau Land. Download sekarang.
Rewind selector. 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 Let's go now. Masih di acara Brand Outlook 2022 Grow Local, Go Global yang diselenggarakan oleh Digital First, powered by IGS Gold, Sleep Buddy, Abdel Nusa, DB Real Estate Indonesia, with media partner Tabloid Nyata, Ikigai Consulting, Escape Surabaya, Tech Area, and supported by Kansa Project, Trienco, dan GGR. Baik, sebelum kita mulai sesi terakhir di talk show sore hari ini, kami ingin memohon maaf karena sesi terakhir dengan tema kita hari ini Brand Gardener Grow Local Go Global oleh Bapak Handoko Hendroyono dengan sangat menyesal harus kami reschedule karena informasi yang baru saja kami dapatkan
Bapak Handoko tidak dapat melakukan talk show dikarenakan kondisi kesehatan. Tapi tenang saja, karena nanti ketika kondisi kondusif dan apabila Bapak Handoko sudah bisa mengisi, akan segera dilakukan talk show. Acara tetap akan kami lanjutkan besok kalau kondisi telah kondusif. Tapi tenang, kita punya sesi pengganti yang nggak kalah asiknya, nggak kalah menambah insight-nya di sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin kembali mengingatkan untuk teman-teman semua yang mengikuti webinar ini, terus ikuti acara ini sampai besok, sampai hari terakhir. Karena besok agenda kita punya beberapa workshop yang sangat menarik. Jadi besok lebih banyak workshopnya daripada hari ini. Yang pertama, kita punya branding outside the box. Setelah itu, scale up UMKM to super UMKM. Everyone can be rich. NFT, wah ini lagi tema yang hype banget ya, bisa disaksikan. FOMO or JOMO, Packaging Industry Prospect 2022, dan juga yang terakhir Haki Bawah Hoki. Pastikan ikut terus ya. Dan juga saya ingin kembali mengingatkan kita punya giveaway juga. Untuk setiap harinya kita punya 2 pemenang. Kita bakal pilih 2 pemenang dengan masing-masing hadiah senilai Rp250.000. Jadi hari ini 2 pemenang, besok 2 pemenang, kita akan umumkan besok di akhir acara. Jadi pastikan ikuti terus acaranya. Caranya gampang banget, upload di IG Story tentang webinar 2 hari ini. Dan jangan lupa mention Lololand ID, BNL Paten, dan juga GCK Enterprise. Langsung aja. Dan juga untuk teman-teman yang perlu sertifikat, besok tetap bisa mengambil sertifikat, bisa di-download. Linknya akan diberikan pada saat akhir webinar. Nah, seperti janji saya tadi, walaupun materi yang seharusnya ada sore hari ini itu harus di-postpone karena force majeure, karena kondisi kesehatan dari narasumber kita, saya punya sesuatu yang nggak kalah kerennya. Materi yang seharusnya ada besok pagi, kita bakal di-spill, kita bakal dapat bocorannya pada sore hari ini. Dan sekarang sudah hadir bersama saya Brother Selo. Halo brother. Nah, jadi kita mau ngomongin tentang branding. Karena kalau tadi kita sudah sempat disinggung ya, bersama teman-teman dari Lololand tadi, bahwa branding ini bahkan dari BNL juga ngomong tadi, sama senada, branding itu susah, nggak gampang. Benar ya? Betul. Dan ini boleh kenalin dulu, siapa sih Brother Selo ini? Oke, jadi nama lengkap saya Christopher Angelo, biasa lebih dikenal dengan Selo Ang. Jadi saya seorang sebenarnya part-timer sebagai CEO di JCK Enterprise. Kenapa part-timer? Karena full-timer saya sebagai seorang husband dan daddy di rumah. Oke, apalagi WFA sekarang. Dan kita sudah membangun JCK kurang lebih sekitar 7 tahun ya tahun ini. Dan ini brainstorming adalah salah satu acara mulai dari tahun kelima kita bikin acara brainstorming ini untuk berbagi. Dan ini adalah sebuah program turunan dari program besar kita, yaitu Branding Outside the Box, yang kita mau sharingkan sore hari ini. Apa sih itu sebenarnya Branding Outside the Box? Oke. Tapi ngomongin soal branding, nama agensinya cukup unik, JCK Enterprise. Sebenarnya artinya itu apa tuh? Nah, JCK sebenarnya itu jasa cipta kreasi, ya. Jadi sebenarnya dulu itu karena kita masih sekitar 7 tahun lalu, 8 tahun lalu kita nyari nama itu agak susah ya. Nah, kemudian kita mikir sebenarnya J itu ada inisial dari Jack dan Selo. Oh. Jack, Selo, Christopher, ya kan? J-nya kreatif dulu. Tapi waktu kita mau pendaftaran untuk PT dan sebagainya kan nggak bisa ya pakai namanya kita gitu ya. Kita bikin sekarang atas nama PT Jasa Cipta Kreasindo. Gitu. Sih, ternyata itu ya sejarahnya JCK ya. Betul. Nah, tapi ngomongin soal branding nih bro. Orang-orang kalau ngomong branding itu banyak sekali, terutama milenial yang baru mulai bisnis. Kalau diomongin tentang branding, kalau dia orang-orang ngomong, susah. Apanya yang susah? Branding kan cuma bikin logo, bikin poster, bikin promo. Gitu doang atau gimana tuh sebenarnya? Branding itu luas. Jadi ilmu mengenai branding banyak sekali. Namun simpelnya branding itu adalah gosip. Ya, kita ngomong gosip. Kenapa gosip? Karena sebenarnya gini, gosip atau branding itu definisi yang praktikal, yang paling relevan adalah apa yang orang lain bicarakan mengenai sebuah brand. Brand itu bisa merek yang kita sudah lihat sehari-hari, apapun merek di jalan, restoran, fashion, maupun diri kita sendiri, itu brand. Ya, yang orang lain bicarakan di belakang kita, ya kan? Nah, jadi simpelnya branding itu gosip sih. Gitu. Oke. Nah, sepenting apa, bro, branding itu? Karena ada beberapa mungkin millennials yang sedang nonton ini juga ada yang mikir nih bahwa nggak usah lah branding, yang penting bisa jualan. Oke. Nah, sangat penting
ketika gini ya, kita mau tidak mau, kita melakukan tidak melakukan, suka tidak suka dalam kehidupan kita, itu adalah branding. Kita melakukan, tidak melakukan pun itu tetap branding itu. Nah. Cara paling simpel adalah kita melihat diri kita sendiri. Ya, kita setiap kali berinteraksi sama orang lain, itu adalah brandingnya kita. Communication adalah branding, proses branding. Outlook-nya kita, orang kan lihat seorang Christopher berpakaian seperti apa, ya kan? Terus kemudian seorang Bro Aldo misalnya berpakaian seperti apa misalnya. Rambut ini adalah branding, gitu ya. Cara berpakaian adalah branding. Nah, seringkali orang berpikiran bahwa logo, packaging, itu adalah branding. Itu betul, tapi sebagian kecil dari branding. Karena itu cuma ngomong mengenai tampilan luar. Di proses branding yang sebenarnya atributnya yang kita bilang, sepatu, brand yang kita pakai, kita kan ada tadi sempat bilang ada asosiasi sama brand ya. Handphone yang kita pakai, itu hanya tampilan luar. Gitu, packaging semua. Tapi yang terpenting dalam sebuah branding itu sebenarnya ada core-nya. Nah, di dalam itu yang namanya kita ngomong-ngomong sangat dalam ya. Semua hari ini ilmu-ilmu sedang sebenarnya menjurus ke arah proses branding. Manajemen, human resource, strategic management, planning, dan sebagainya itu semua ngomong mengenai branding. Nah, jadi sebenarnya ada core yang lebih kuat, yaitu karakter di dalam sebuah brand. Itu yang harus di-build dan ini yang paling sulit untuk di-build. Karena secara fisik tampilan kita sendiri ya, kita menganalogi, saya menyambung yang tadi Hadi bilang, itu bahkan benar bahwa brand is human gitu loh. Brand adalah manusia, betul. Jadi kita coba lihatlah, fashion kita bisa berubah. Betul ya? Cara kita ngomong bisa berubah gitu loh. Tapi karakternya kita itu susah biasanya. Dan yang membuat sebuah brand bertahan, ya kita ngomong lah, kita dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan, yang membuat paling bertahan apa? Karakter. Baju kita boleh berubah, saya boleh ke teman saya cuma sendal jepitan boleh. Tapi persahabatan itu mengenai karakter, itu ngomong mengenai hubungan, ngomong mengenai emosional, itu nggak bisa berubah. Itu harus di-create dan itu menjadi sebuah lifestyle. Nah, ini yang penting. Makanya kita menamakan branding outside the box. Nah, pertanyaannya kenapa outside the box? Seringkali ini branding outside the box tidak bisa disamakan dengan yang orang bilang thinking outside the box. Beda gitu. Kita membuat sebuah istilah ini karena kita pengen memberikan sebuah gambaran yang simple dari segala macam teori, segala macam implementasi strategi yang ada di dunia hari ini, teori yang hari ini tuh lebih gampang untuk dimengerti. Jadi outside the box artinya adalah kita mesti mikirin inside dan outside, betul ya? Inside dan outside. Nah, dalam sebuah branding, sebuah bisnis, seringkali orang itu mikir kita bikin bisnis buat apa sih? Cuan, betul ya? Betul. Cuan ngomong mengenai customer dong. Yes. Customer acquisition, gimana kita dapat profit dari customer. Apakah itu sudah semuanya? Ternyata tidak, gitu loh. Karena ada 4 pilar utama dalam branding outside the box ini harus sebenarnya dipikirin. Yang pertama adalah shareholder. Ya, saya sebagai pemilik, sebagai CEO JCK Enterprise juga harus menghidupi brandku dong. Saya punya brand kopi juga harus menghidupi brandku dong. Sama, semua pemilik bisnis harus menghidupi brandnya, living the brand. Gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah employee. Seringkali kita lupa bahwa employee ini adalah part dari branding. Kita lupa kita memikirkan customer-nya kita. Kita nggak memikirkan. Makanya sebuah mission statement dari McD yang sampai sekarang tidak berubah adalah our very first customer is our employee, gitu loh. Jadi customer pertamanya kita adalah karyawannya kita. Nah, ini yang seringkali pemilik brand ini lupa bahwa karyawanku nih customer pertamaku, gitu loh. Lupa mereka untuk bagaimana mendeliver sebuah value kepada customer. Nah, yang ketiga baru benar ada customer. Kita memikirkan sebuah hubungan dengan customer, mikirin marketingnya, campaign-nya, terus CRM-nya gimana, customer relationship management-nya gimana. Dan yang keempat yang juga orang sering lupa adalah brand lain, ya, another brand. Ya ini mungkin susah untuk kita mikirin ya gimana cara aplikasinya karena tidak ada satu matriks pun yang bisa mengakomodasi ini gitu loh. Karena kita ada di era disruptif.
di mana ini bisa berjalan. Siapa yang pernah menyangka bahwa Burger King akan mempromosikan McDonald's burgernya? Ya. Siapa yang pernah menyangka bahwa ini adalah sebuah era yang disruptif gitu loh. Kalau hari ini cara berpikir konvensional, ya aku promosiin brandku lah. Betul. Gitu ya. Tapi siapa yang pernah menyangka bahwa Burger King akan mempromosikan McDonald's? Dan dia suruh datang ke tempat lainnya gitu, ya kan? Dan inilah 4 pilar utama dari branding outside the box gitu. Jadi ketika saya dan Jack merancang ini sekitar mungkin 3 tahun yang lalu, ini masih agak abstrak gitu loh. Tapi ketika perjalanannya tambah ke sini, ini mulai melihat kesatuannya gitu loh. Bahwa iya, ini kejadian kok. Yang kita pikirin, yang kita forecasting akan terjadi, segala macamnya sudah masuk gitu loh. Oke, hold on, tahan dulu Bro Selo. Karena kalau dibahas bisa-bisa materi besok pagi kita nyampein malam ini nih. Enggak, besok ada workshopnya. Besok ada workshopnya. Jadi kadang dari branding outside the box itu orang cuma customer centris ya di satu pilar doang. Padahal pilarnya ada 4. Betul. Nah, besok nih bocoran, kita bakal poin-poin apa yang kita pelajari di workshop? Oke, salah satunya saya akan kasih gambaran mengenai bagaimana kita strategic of implementation ya. Jadi bagaimana sebuah strategi itu bisa berjalan dari level shareholder sampai ke bawahan. Jadi intinya kita pengen memastikan bahwa semua tim kita ya ada di kapal yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Jadi saya akan bahas sedikit mengenai perkembangan terkini mengenai OKR dan KPI, bedanya apa? Karena hari-hari ini mulai tren yang namanya OKR ya. Saya tidak akan bahas detail, tapi basicnya aja dan core-nya aja. Jadi biar teman-teman semua bisa mengerti. Karena OKR ini bisa diimplementasi sangat-sangat basic. Dari semua brand bisa diimplementasi. Dan ini bisa menyasar untuk seluruh 4 pilar utama tadi itu. Nah, gitu. Dan kemudian yang kedua, akan membahas sedikit mengenai cara untuk berpikir kreatif outside the box-nya ini gimana. Ada beberapa metode, salah satunya ada metode Scamper, yang contoh yang paling sederhana, dan untuk bagaimana cara harvesting idea ketika kita punya banyak idea, itu besok ada workshop-nya di situ. Oke, thank you so much Bro Selo atas teaser udah nge-spill, besok kita bakal belajar apa aja. Kita bakal jumpa lagi besok siang ya. Oke, dan untuk seluruh millennials, untuk seluruh pemirsa Brand Outlook 2022 Global, terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Semoga seluruh materi yang udah disampaikan dari siang hingga sore ini bermanfaat untuk Anda, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata di hari ini. Jangan lupa tetap stay tune sampai besok di akhir acara, karena di akhir acara kita bakal ngumumin siapa pemenang giveaway dan kalian semua bisa download sertifikat yang diperlukan di akhir acara besok. Akhir kata, saya Aldo Adela. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye.